Baik, salam Inti Sejahtera Channel TV. Pemirsa Inti Sejahtera Channel TV, dalam program Inti Sejahtera Channel TV kali ini, kami ingin menyoroti bagaimana keberadaan para parpol yang ada di Indonesia. Pada kesempatan saat ini, kami ingin mengenal lebih dekat bagaimana salah satu partai tertua yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita ingin ngobrol lah kepada Ketua DPW Partai P3, Bapak Aryadi, dan kita ingin mengenal dekat bagaimana sih keberadaan Partai P3 yang selama hampir puluhan tahun menjadi partai tertua yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kami mengobrol dengan beliau secara apple to apple, jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan komentar Anda di bawah ini. Dan kita ingin mengenal lebih dekat dengan Bapak Aryadi. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, kita ingin ngobrol Pak. Yeah. Kita tahu setiap partai mempunyai anggaran dasar rumah tangga dan mempunyai anggaran dasar rumah tangga itu berbeda-beda Pak. Yeah. Kita ingin menanyakan sama Bapak, ini saat ini kan ada terjadi sedikit lah kekisruan yang ada di Partai P3 Pak. Sebenarnya Pak, dalam anggaran dasar rumah tangga P3 itu apa sih Pak? Gimana sih Pak? Selama ini Pak yang kita yang selama ini yang sudah diterapkan gitu Pak? Ya, sebetulnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu setiap partai memang kan berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian kalau di P3 nggak ada yang kisruh, saya bingung juga kok ada kisruh, siapa mana nggak ada yang kisruh, nggak ada kok yang kisruh. Makanya saya bingung pas Pak Noh bilang ini masalah P3 dengan masalah P3 Padang ada kisruh. Saya mikir rasanya nggak ada kisruh gitu. Nah, cuman mungkin teman-teman di luar menganggap ini kisruh karena memang SK DPC Kota Padang itu sampai hari ini kan memang belum keluar. Nah, jadi itu dianggap kisruh. Sebetulnya tidak ada urusan kita. Urusan kita kan memang SK-nya tidak dikeluarkan oleh pusat. Mau kita bagi? Itu aja persoalannya. Gitu Pak ya? Ya. Jadi Pak, selama ini Pak, kalau anggaran dasar rumah tangga P3 ini Pak, kalau kita juga boleh tahu Pak, dalam penetapan ketua itu bagaimana sih Pak mekanismenya itu Pak? Mekanismenya mungkin ya kita alhamdulillah ya, sampai hari ini P3 masih konsisten dengan mekanisme yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kita melalui musyawarah cabang namanya. Ya. Jadi dari kalau pusat muktamar, ya, benar. Kalau DPW provinsi itu muswil, ya. Kalau kabupaten kota itu musyawarah cabang namanya, muscap ya. Ya. Jadi dari 19 kabupaten kota itu 17 sudah mengadakan musyawarah cabang, 17 ya. 2 lagi belum, Mentawai dan Padang Panjang. Kebetulan itu pun juga sudah selesai sebetulnya hari ini. Ininya muscapnya itu caretaker sementara karena di Mentawai ini kan kita sulit ini. Semua Padang Panjang juga agak terlambat. Jadi tapi alhamdulillah bulan ini sudah selesai, tinggal kita ajukan ke DPP. Mungkin dalam waktu dekat juga keluar. Jadi yang 17 itu ya yang keluar itu SK-nya sampai hari ini yang dikirim oleh DPP ke kita baru 16. 16 cabang. Minus Kota Padang. Nah, minus Kota Padang. Memang dulu pernah PDF-nya dikirim, tapi PDF ini semua kan sudah dapat. Termasuk juga Kota Padang, saya dengar juga sudah dapat. Bahwa PDF-nya sudah ada sama mereka. Nah, kalau SK-nya yang dikirim ke kita baru 16 dari 17 DPC yang sudah muscap, 16 sudah dikirim SK. Dan itu sudah kita serahkan ke DPC masing-masing. Minus Kota Padang. Nah, jadi itu kira-kira. Ya. Jadi sebenarnya demokratis sekali gitu Pak. Demokratis, P3, Pak. sangat demokratis. Dengan demokratis gitu. Sangat demokratis. Nggak ada yang aneh-aneh kita bikin, nggak ada. Nah, jadi saya cerita sedikit ya, muscap itu betul-betul kita adakan secara demokratis. Kemudian dipilih oleh PAC namanya. Ya, anggota. Dipilih oleh PAC ya. Nah, saya sampaikanlah khusus untuk Kota Padang lah contohnya ya. Kita seluruh daerah lah sama. Siapa pemenangnya itu yang kita kirim ke Jakarta untuk diterbitkan SK-nya. Kalau Padang ini dulu istilahnya kan ada, kalau Padang itu ada 5 formatur. Nah, 5 formatur itu 3 memilih si A, 2 memilih si B. Kemudian kita rapat, DPW rapat ya. Mengadakan rapat dengan formatur juga,
Akhirnya memang karena memang ini 3 ini, kita ajukan 3 ini. Bukan yang 2 kita ajukan 3. Yang 3 istilahnya yang mendapat suara 3 kan dari 5 itu ya. Kita ajukan ke DPP. Ditambah dengan rapat DPW P3 Sumatera Barat. Ada itu undangannya, ada hasil rapatnya, ada berita acaranya kita ajukan. Kemudian DPP mengeluarkan pemenangnya yang 2 ini. Nah, tentu kita mempertanyakan ke DPP, kok kita ajukan A, kok keluar B? Nah, itu. Jadi kita pertanyakan sudah lebih 2 bulan, mungkin 2,5 bulan ada mungkin. Nah, kenapa kok B yang keluar? Sedangkan yang kita ajukan sama-sama kita tanda tangan semua, termasuk orang DPP juga tanda tangan. Kan ada formatur dari DPP. Keluar B. Itu yang kita pertanyakan ke DPP. Sampai hari ini belum dijawab. Sampai hari ini, detik ini. Belum dijawab, Pak? Belum dijawab sampai hari ini. Ada surat kita ada. Dan kita sudah berkali-kali juga menanyakan, tapi sampai hari ini belum keluar. Kita di DPW ini apalah ini kita. Kewenangan kita nggak ada di situ. Jadi kita nggak punya kewenangan, sekalipun ya, saya tahu juga banyak yang menyalahkan saya, menyalahkan Pak Amora. Ini organisasi loh, bukan pribadi-pribadi. Nggak bisa saya memutuskan saja, nggak bisa. Nah, mana bisa? Apalagi di P3 ini orang betul-betul ini semua apa nih namanya? Istilahnya kritis semua. Nah, salah aja kita sedikit itu udah ribut itu. Nah, jadi kita selalu di P3 ini kebersamaan. Nah, selalu apapun yang akan kita putuskan kita rapatkan. Tidak ada keputusan ini keputusan ketua, keputusan sekretaris atau keputusan ketua nggak ada. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah P3 Provinsi Sumatera Barat. Dan itu lengkap datanya ada di Jakarta semua. Atau di sini juga dokumen kita lengkap. Nah, itu saja. Jadi terkadang Pak, ini juga karena publik kan selalu bertanya P3 ini kan. Artinya mekanisme itu kan sudah dibuat di bawah gitu Pak. Sudah ya, dari pusat itu. Sudah dibuat. Nah, itu kan kita kirim ke pusat gitu Pak ya. Jadi tidak wewenangan itu di PW Sumatera Barat Pak ya. Wewenang DPP lagi. Iya. Kita cuma sebatas mengajukan. Mengajukan saja Pak ya. Cuman karena yang kita ajukan ini tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan, wajar dong kita pertanyakan. Benar. Nah, kan nggak mungkin kita diamkan aja. Kok pokoknya kita ajukan si A, keluar si B. Wajar dong kita tanya. Kan ini kenapa ini sampai hari ini belum dijawab. Udah lebih kurang ada 2,5 bulan ya Pak ya? Ya lebih kurang lah. Iya itu Pak ya. Nah, itu. Ini apa Pak? Artinya apakah itu dengan sistem di anggaran dasar rumah tangga P3 yang berubah atau gimana itu Pak? Kalau sampai saat ini pun yang Bapak sebutkan tadi tidak keluar nama yang diajukan sesuai dengan apa rekomendasi DPW dengan apa yang diputuskan di pusat. Anggaran rumah tangga kita itu DPP punya hak penuh. Ya, DPP itu punya hak penuh. Siapapun dia mau berikan dia punya hak. Sekalipun seperti yang saya sampaikan tadi, kita ajukan si A, keluar si B itu memang haknya DPP. Nggak bisa kita ini. Tapi wajar dong kita mempertanyakan, kenapa lo kok begini? Kok keluarnya B, kita ajukan kan si A. Wajar kan kita tanyakan. Nah, jadi itu yang kita pertanyakan sampai hari ini. Kita bersurat ke DPP, kemudian belum dijawab sampai hari ini. Belum ada apa Pak, tanggapan? Belum ada tanggapan sampai hari ini. Gitu Pak ya. Pak, kita tahu Pak, kita ada flashback sejarah. Ini kan gini Pak, kalau dibolehkan P3 ini kan partai yang salah satu partai tertua Pak, partai yang berpengalaman. Betul. Dari sebelum Orde Baru P3 ini tetap eksis sampai zaman reformasi ini P3 tetap berkibar lah Pak ya, salah satu partai yang ada di Indonesia. Pak, harapannya ke depan gimana sih Pak agar kiranya P3 ini kembali ke habitatnya dan titahnya Pak? Gimana Pak? Saya kan periode kedua nih sekarang. Iya. Sekarang saya baru merasakan betul-betul P3 Sumatera Barat ini solid betul semua. Ya. Baik di DPW-nya maupun DPC-DPC yang ada, betul-betul solid kita semua. Tidak sama dengan periode saya pertama, mungkin si Pak Noh tahu juga ini. Dulu itu saya ketika saya duduk jadi ketua DPW kan gonjang-ganjing, ada dualisme, ada segala macam. Nah, jadi tapi hari ini kondusif Pak. Sangat kondusif, sangat kondusif. Baik antara DPW dengan DPC, antara DPC dengan DPC, antara pengurus DPW betul-betul solid betul. Itu kondisi. Apanya itu Pak? Cara pendekatan Pak? Kita memang lebih ke persaudaraan aja sebetulnya dalam
mimpin partai ini tidak ada perbedaan. Pokoknya saya ketua DPW, kemudian ini ada sekretaris atau wakil ketua, nggak ada perbedaan. Kita nimbrung bersama semua. Termasuk juga teman-teman di DPC, ya nggak ada batas no. Kalau dulu mungkin ketua DPW ini katakanlah, kalau sekarang nggak sama ini. Kita sama-sama membutuhkan orang untuk memajukan partai. Jadi memang saya termasuk yang seperti itu, memimpin partai. Jadi tidak ada yang aneh-aneh saya pikir. Iya, karena gini Pak, aura P3 ini pun saya lihat sudah mulai nampaknya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah ya. Duduknya Bang Audi. Ya. Artinya gimana Pak, ke depan nih Pak, apakah kira-kira P3 ini mampu kembali lagi Pak di jajaran papan atas Pak, untuk Sumatera Barat? Insya Allah lah, kalau saya melihat untuk Sumatera Barat sekarang ya, dengan semangat kawan-kawan, semangat DPW, semangat DPC, kemudian kita punya 1 orang wakil gubernur dari P3, punya 2 orang wakil bupati, si Junjung sama 50 kota, kemudian punya tokoh-tokoh lain. Sekarang banyak nih yang mendaftar mau masuk P3 ini, apalagi yang milenial ini, rata-rata mendaftar. Dan kita pengurus sekarang juga 40% itu milenial loh. Yang tua itu saya sama Pak Maura aja, selebihnya di bawah 50. Ada yang umur 21. Masih energik lah Pak. Umur 21 jadi pengurus DPW. Jadi memang petunjuk dari pusat juga begitu, harus 30-40% milenial. Karena yang banyak pemilih ini besok kan milenial. Karena jangan biasanya orang menganggap partai P3 ini partai orang-orang tua. Sekarang kita coba lebur itu ya, supaya saya lihat ya alhamdulillah sekarang lah saya cukup senang sekarang ya, cukup bangga kita dengan P3 karena banyak nih yang mau bergabung dengan P3. Alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan 2024 P3 di Sumatera Barat bisa lebih baik ya dari tahun-tahun sebelum ini, dan termasuk juga umumnya Indonesia tentunya ya. Saya melihat secara keseluruhan lah, secara nasional P3 betul-betul luar biasa sekarang. Luar biasa Pak ya. Artinya Pak, 2019 berapa kursi Pak untuk seluruh kabupaten DPRD kabupaten kota Sumatera Barat ini Pak? Berapa kursi? 47. 47 kursi Pak ya. Iya. Besok kita targetkan di 60 paling kurang, 60 sampai 65 lah. 65 Pak ya. Artinya begitulah ya, para kader pun ekstra keras Pak ya. Betul-betul luar biasa sekarang. Luar biasa Pak. Ya. Maraton mereka. Oke Pak Radi, kita kembali lagi ke topik tadi lah. Jadi yang kalau tadi kita sampaikan tadi bahasannya, tidak ada kisruh di DPW. Tidak ada. Tidak ada ya di P3. Kita sama, ini kan keluarga besar P3 ini sama. Kalau saya menilai sama semua. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini, maksud saya menghimbau juga teman-teman itu. Coba kita sikapi dengan jernih gitu. Jangan menganggap wah ini ketua DPW ini macam-macam, nggak ada urusan saya dengan itu. Iya. Nah, nggak ada, betul-betul nanti tanyalah orang semua apakah saya memimpin P3 ini otoriter, pokoknya enggak lah, nggak ada urusan saya. Jadi nggak zaman lagi Pak ya? Enggak lah, betul-betul kebersamaan aja kita. Kebersamaan gitu Pak ya. Jadi sebenarnya Pak, itu seluruh apapun keputusan misalnya ada muscap yang dilakukan di kabupaten kota itu, kapasitas Bapak sebagai ketua DPW itu hanya menyerahkan ke pusat Pak ya? Iya. Terakhir pusat yang menentukan itu Pak? Pusat menentukan. Kita melaksanakan di sini muscap sesuai dengan arahan, aturan, anggaran ADRT. Hasilnya kita serahkan ke pusat yang menentukan. Memang keluar seperti yang saya sampaikan tadi, kita ajukan si A tapi keluar B. Itu yang kita pertanyakan, wajar dong kita bertanya. Kok B yang keluar, kita ajukan si A. Nah, harusnya kan pusat itu tinggal panggil kita, nggak mau tahu saya pokoknya ini. Nah, kan bisa aja ngomong gitu. Orang dia pusat kalau yang menentukan DPW, semua ya. Kita ini ibarat sopir truk ini, dibawa suruh ke kiri kita, suruh ke kanan kita. Nah, nggak bisa saya menentukan, nggak ada itu cerita apa, itu bukan kita yang punya partai ini kok. Iya. Karena partai ini kalau P3 ini kan memang apa Pak? Partai umat. Partai salah satu partai yang tertua juga, partai pengalaman. Artinya sudah melewati lah fase-fase. Ya, saya sedih juga, saya kadang-kadang melihat sebagian kawan-kawan kita mengintimidasi, kemudian memfitnah dan lain sebagainya ya. Seolah-olah
P3 ini saya menentukan. Enggak lah. Ini kita bersama-sama semua. Apapun yang mau kita putuskan melalui rapat. Enggak ada keputusan pribadi, enggak ada. Itu yang penting saya sampaikan ya, supaya mungkin Pak Nov pun juga awal-awal mungkin salah memahami juga. Seolah-olah saya yang memutuskan, enggak lah. Enggak ada, enggak. Saya bukan, ya alhamdulillah ya. Saya dipilih dulu, bukan dipilih sebetulnya. Saya diminta oleh teman-teman ke 19 kabupaten kotanya meminta saya jadi ketua DPW. Kan luar biasa itu. Orang biasa bekerja di ketua. Saya tidak ada mendaftar pun tidak, tapi diminta. Alhamdulillah teman-teman mendukung saya semua. Termasuk Esa pun juga mendukung. Jadi sekarang kawan-kawan yang tidak paham, yang tidak mengerti, sehingga itu ya macam-macam inilah, bikin WA grup di sana mencaci maki saya segala macam, tapi ya tak mungkinlah saya mau ini kan, ya udahlah saya bilang, karena mungkin mereka tidak paham saja. Itu saja mungkin. Jadi sebagai ketua ya kalau hujatan cacian udah biasa tuh Pak ya. Iya, tapi sedih juga saya di P3 ini bukan partai seperti itu. Enggak ada, dari dulu kita enggak seperti itu. Sampaikan saja baik-baik. Tanya baik-baik seperti ini kan bagus nih. Sino tanya saya, boleh nggak? Boleh, saya bilang nggak ada masalah, diskusi, ayo diskusi kita. Kan tidak ada yang perlu kita simpan-simpan, kita sembunyikan, kita terbuka kok. Ke publik. Ya, kita buka saja. Sama teman-teman itu juga saya sampaikan, ini persoalannya ini. Jadi kita wajar dong kita pertanyakan kan. Dan itu bukan saya mempertanyakan DPW P3 Sumatera Barat. Bukan personal Pak. Bukan personal. Ada suratnya, segala macamnya ada. Lengkap datanya. Pak, ini kita agak apa lah Pak? Kita motivasi sih kita. Apa sih Pak motivasi Bapak ini terjun di kancah politik? Kita tahu sendiri partai ini kan terlalu banyak intrik dan tetek bengek lah Pak. Apa sih Pak panggilan jiwa yang Bapak bisa hadir ke P3 nih Pak? Apa? Sebetulnya ya enggak apa-apa lah saya cerita sedikit ya. Saya dari dulu tuh sebetulnya enggak ada berbakat untuk jadi orang politik. Kalau iya dari dulu betul saya masuk tahun-tahun 2000-an pencetus panis di rumah saya ini nih. Tapi waktu itu Pak Anwar Samsudin ya, ingat kan? Nah, Pak Ade Wowo di rumah saya ini. Saya bantu uangnya itulah kesar ya. Nah, tapi saya tidak berbakat itu, saya ditawarin untuk apa mau, saya enggak lah, saya enggak mau politik. Kemudian 2014 saya waktu itu ditawari untuk mencaleg di P3. Ya udahlah, iseng-iseng aja saya ikut aja. Daripada memang waktu itu saya juga ada kegiatan bisnis juga enggak ada, ya udahlah ikut aja. Karena ada teman-teman yang menyarankan. Ikut saya 2014. Ternyata kalah ya. 2016 datanglah waktu ada dualisme ya, ada orang dari Jakarta datang ke rumah saya ini 2 orang. Orang suruhan Mas Romi, itu ketua umum, menyampaikan ke saya, mau nggak jadi ketua P3? Saya bilang kok mana mungkin, saya bilang saya bukan pengurus, enggak, kader juga enggak. Kok ditawari? Iya Mas Romi suruh tanya, kalau bisa ke Jakarta minggu ini ditunggu. Nah, saya waktu itu kebetulan memang tiap minggu ke Jakarta lah, karena ibu kan di Jakarta. Saya ketemu Mas Romi, beliau sampaikan, saya bilang saya tidak punya pengalaman apa-apa di politik, nggak tahu-tahu, nggak ngerti saya politik ini nih Mas. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah, nanti sama-sama kita kata. Yang penting Pak Aryadi mau nggak jadi ketua P3? Emangnya bisa, saya bilang, karena saya baca anggaran dasarnya, waktu itu harus punya pengalaman kerja, punya jadi pengurus 1 periode ya. Nah, kecuali ini tidak ada, diambil dari tokoh masyarakat boleh, tokoh-tokoh pengusaha boleh. Ada pasal 1 lagi ya. Saya masuk di situ. Kita Mas Romi masuk di situ. Saya bilang kan banyak kader. Nah, kadernya sebagian besar sudah berpihak ke Jan Farid waktu itu. Ini minta maaf saya termasuk banyaklah kawan-kawan kita yang berpihak. Akhirnya Muswil namanya. Muswil tahu-tahu saya menang. Tapi SK saya tidak ada. Nah, yang pertama itu keluar SK Mas Martias Tanjung ya. Tapi karena saya menyadari itu ya, karena memang ke pusat yang menentukan, saya diam aja, saya enggak komplit, enggak ya udahlah biar aja lah, saya juga kan saya ditawarin sebenarnya.
Saya tidak komplain juga ke Mas Romi karena dia udah janjikan. Ya udah. 2016 kebetulan SK Mas Romi ini keluar dari Menkumham. Waktu itu harus musuhi lagi. Nah, saya dipanggil lagi. Nah, saya bilang enggak lah Mas. Nggak mau saya bilang. Apaan nih? Saya bilang dulu saya menang dikalahkan. Sekarang masa 2 kali saya mau dijatuhin, enggak lah, malu-maluin saya lah. Iya. Janji dia waktu itu. Kalau memang Pak Haryadi menang, pasti saya SK-kan. Kemudian berembuk lagi teman-teman di sini. Oke lah, kita cobalah. Ternyata menang juga lagi. Ya, kirim ke Jakarta kan, keluarlah SK saya jadi ketua. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum itu jauh banyak partai yang menawarkan ke saya untuk partai, tapi saya nggak minat. Tapi di P3 ini nggak tahu saya entah apalah yang masuk, sehingga saya bersedia jadi ketua P3 waktu itu. Itulah, dan saya apapun yang saya pegang, saya serius melaksanakannya. Saya nggak pandang apa-apa, yang penting bagaimana apa yang saya pegang ini bisa jadi gitu. Artinya Pak, sepanjang karir politik Bapak hanya di P3 ini Pak? Iya. Ya. Walaupun banyak partai waktu banyak, itu mau meminang gitu ya, Pak. banyak. Tapi Bapak tentukan apa sih Pak? Apa kecintaan Bapak terhadap P3 ini? Saya tidak tahu juga, cuman kenapa saya bersedia waktu itu. Nah, sampai hari ini pun saya bertanya-tanya, padahal paling tidak mau saya masuk politik ini dulu. Hendaklah saya berapa orang menawarkan setiap mau pemilu, tidak saya ikut. Tapi ketika P3 ini menarik juga bagi saya karena ditawarkan waktu 2014 masuk asal-asal masuk aja, memang kalah lah. Calon anggota DPR RI gitu. Nah, jadi waktu ditawarkan Mas Romi, ya saya menghargai beliau lah, begitu beliau menghargai saya, oke lah Mas. Tapi tolong bantu saya tidak ngerti nih politik-politik, saya bilang kan. Ya nggak apa-apa, nanti sama-sama kita, itu saja. Begitu Pak ya. Jadi Pak, kalau kita melihat kita tahu sendiri juga karena P3 ini juga partai pengalaman dalam mengatasi masalah, karena berapa kali P3 ini kan dia badai konflik internal Pak, ya kan. Tapi begitu pun tetap bisa diselesaikan dengan Kamar Nasional gitu Pak. Ini apakah salah satu yang bikin partai ini semakin dewasa dan semakin matang Pak? Ya bisa juga itu karena udah malang melintang di dunia perpolitikan sehingga membuat partai ini tambah lama kan tambah matang aja. Nah, saya kadang-kadang memikir juga P3 ini kan berasaskan Islam ini. Iya benar, Rumah Besar Islam. Ya, sementara masyarakat Indonesia ini 90% Muslim. Tapi di Pileg suaranya paling kecil. Nah, saya nggak tahu nih siapa yang salah nih. Mungkin kita mengurus ini nggak benar atau masyarakat salah memahami ini atau gimana. Jadi itu jadi tanda tanya besar sampai hari ini. Apa nih yang salah? Pasti ada yang salah. Salah mengurus atau salah gimana nggak ngerti. Apa artinya para calegnya itu apa Pak? Tidak ya boleh dikatakan. Ya itu yang saya bilang nggak tahu kita di mana ini kok bisa seperti ini. Anjok gitu. Ya, gitu ya. Jadi tanda tanya besar sampai hari ini. Ya, saya selalu diskusi sama kawan-kawan, ya termasuk orang DPP juga. Kira-kira apa yang salah di P3 kok seharusnya P3 bisa lebih unggul dari yang lain. Nah, tapi ternyata kita termasuk yang partai bawah sekarang. Iya, artinya ya walaupun di parlementer slot di DPR P3 ini tetap masuk gitu ya, Pak, tapi di bawah. Keseluruhan suara ini masih di bawah gitu Pak. Di bawah kita, paling bawah. Kita cuma 4,55%. Ya. Batas parlementer slot. Batas 4. Ya, cuman di atas 0,55 aja. Ya. Jadi harapannya ke depan gimana Pak? Ya, itu yang saya bilang kan tadi, setelah kita mengikuti kegiatan-kegiatan kepartaian baik di pusat maupun di daerah, ya saya punya keyakinan bahwa ke depan ini adalah partai masa depan P3 ini. Partai masa depan. Mungkin entah 2 atau 3 pemilu lagi, insya Allah P3 ini akan semakin membaik. Ya. Pak, kita agak apa Pak? Artinya P3 ini artinya apa untuk mengkaderkan calon presiden itu gimana kira-kira itu Pak? Udah ada Pak kira-kira gambaran tuh calon jadi presiden itu Pak? Belum ada Pak? Dari P3 sementara keputusan muswil kita kemarin kita mengajukan ke DPP untuk mengusung Anies Baswedan jadi presiden. Itu keputusan muswil ya. Mukarwil. Ya. Ya itu mungkin pada saatnya nanti kita akan undang beliau ke sini. Nah, tapi kita kan batasnya sekedar
mengajukan ke DPP, yang memutuskan kan DPP nanti. Iya. Jadi itu yang harus dipahami. Kita kan Pak. punya hak juga mengusulkan. Betul. Nah, Harus bawa Pak ya. harus bawa. Ya, jadi Pak sekali lagi Pak, kalau yang tadi yang kita ada obrolan tadi, ada beberapa yang saya tangkap bahwa sebenarnya tidak ada persoalan di PW di Nggak ada persoalan. P3 nih Pak. Iya. Nggak ada persoalan, nggak ada persoalan di P3, nggak ada persoalan dengan Padang, nggak ada. Kita hanya menunggu keputusan dari DPP, itu saja. Itu aja Pak ya. Oke Pak, Ya. closing statement Pak, apa Ya. yang Bapak bisa sampaikan kepada para kader P3 se-Sumatera Barat? Nah, silakan Pak. Ya, Bapak jadi sampaikan, Pak. saya kawan-kawan semua ya, para kader P3 se-Sumatera Barat khususnya ya, apalagi kader-kader yang udah senior, saya harapkan ya kerjasama kita ke depan lebih baik, sama-sama menguatkan, jangan melemahkan gitu. Ini kekurangan kita selama ini kan sebahagian melemahkan antara caleg DPRD kabupaten kota dengan provinsi kadang-kadang nggak satu jalan, harusnya kan linier kan, gitu juga dengan RI. Nah ke depan ini yang akan kita bentuk, memang satu sama lain itu harus saling menguatkan. Nah, ada juga zaman-zaman dulu ya, dia kader P3 tapi di provinsi dia mendukung yang lain. Nah, ke depan itu tidak ada lagi. Kalau memang ada yang seperti itu, mendingan nggak usah ikut di P3. Nah, kita wanti-wanti betul. Kalau tidak akan betul-betul ini dengan P3, konsisten dengan P3, mendingan tidak usah ikut di P3. Itu komitmen kita. Di P3 itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak Ya. atas bincang-bincangnya Sama-sama. pada Ya. siang hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga P3 tetap partai berjaya. Mudah-mudahan Ke depannya. TV channelnya investigasi ini bisa lebih baik dan bisa lebih maju ke depan. Terima kasih Ya, Pak ya, Redi. ya. Baik Pak Investigasi Channel, demikian obrolan kami dengan Ketua DPW Partai P3 Provinsi Sumatera Barat, Bapak Aryadi, bahwasanya beliau menegaskan sebenarnya tidak ada terjadi kekisruan yang ada di tubuh Partai P3. P3 ini adalah satu partai yang juga sangat berpengalaman di dalam mengatasi konflik internal, baik secara internal maupun secara eksternal.